warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Nah, semoga kalian selalu sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Silakan pimpin doa teman-temannya. Oke Bu, teman-teman, sebelum kita mulai belajarnya, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai, berdoa selesai. Kita sudah selesai berdoa. Selanjutnya Bu Guru akan absen kalian. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Iya Bu. Iya, sudah masuk semua ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke materi hari ini. Oh ya, sebelumnya pada pertemuan terakhir kita kan belajar mengenai segitiga dan segi empat. Kita sudah selesai ulangan harian. Jadi hari ini kita masuk ke bab baru, materi tentang statistik. Nah, ini sudah saya sampaikan di grup WA nak ya. Silakan kalian dicek sendiri di grup WA-nya. Itu sudah saya sampaikan bahan ajar dan LKPD-nya. Baik, untuk selanjutnya Bu Guru tampilkan di sini materi statistik. Jadi hari ini kita belajar mengenai penyajian data dalam bentuk diagram batang. Nah, di sini Bu Guru punya tampilan gambar seperti ini. Gambar apa itu nak? Ada yang tahu? Diagram batang. Itu diagram batang ya. Diagram batang mengenai apa itu nak? Itu Apa itu judulnya 10 negara dengan jumlah kasus COVID terbanyak di dunia Bu. Iya, 10 negara dengan jumlah kasus positif COVID terbanyak di dunia. Yang akan kita pelajari, coba diamati, kita akan menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya, baik berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pelajari ini kalian bisa menjelaskan pengertian data dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Kalian bisa menjelaskan cara mengambil dan mengumpulkan data. Kalian juga bisa membuat diagram batang dari data yang sudah Ibu sediakan di soal ya. Dan terakhir kalian bisa menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel dan diagram. Selanjutnya, coba kalian lihat permasalahan ini. Ya, ayo baca Nani. Permasalahannya, pada suatu hari Ani mendapat tugas dari wali kelasnya mengenai data siswa kelas 7G. Ani diminta untuk mendata tinggi badan siswa. Nah, di sini ternyata si Ani di kelasnya, sebagai contoh ini anak ya, ini si Ani sudah mengumpulkan data dari 32 teman sekelasnya. Akhirnya si Ani bisa menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Baik, untuk selanjutnya terus amati baik-baik ini kelompok 1 Muin dan Nazia, kelompok 2 Nani dan Eni, kelompok 3 Imam, Alia, Weni, kemudian terakhir kelompok 4 yaitu Ratna dan Yuli. Baik, setelah itu, setelah pengelompokan ini, kalian silahkan silahkan diskusi di grup WA kalian masing-masing. Saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit dari sekarang. Silakan. Bu, Iya, ada yang ditanyakan? mau nanya, ini ngerjakannya di mana ya? Iya, ngerjakannya itu nanti di selembar kertas ya. Kamu ngerjakannya di selembar kertas, nanti silakan difoto, kemudian dikirim ke link tugas, kantong tugas yang saya sampaikan. Itu, Ya, gitu. sebentar link. Saya buat secara horizontal boleh? Boleh. Diagram batang itu pada dasarnya ada 2 jenis ya. Jadi ada yang dibuat horizontal, ada yang dibuat vertikal. Jadi boleh, bebas mau pilih yang mana aja.
Yang penting pembuatan skalanya benar. Oh ya, kalian Oh, apa Bu. ada kan? Ini untuk mengisi kesimpulannya di mana ya? Oh iya, untuk kesimpulannya kamu harus berdasarkan tujuan pembelajaran kita hari ini itu apa. Urut biar urut. Siapa kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi kita? Muin Bu, kelompok 1. Oh iya, Muin. Mana Muin? Hadir Bu, siap Ya. Bu, sebentar. Ya, silakan Saya share present, screen. Ya. Ya, saya presentkan pekerjaan saya buat diagram, saya buat tabelnya. Di sini ada seperti di bawah ini Bu. Good. Karena sudah selesai itu permasalahan 1 dan permasalahan 2, kita lanjut ke kesimpulan. Ayo kelompok 3, sampaikan kesimpulannya. Siapa di antara Imam, alias Masalah tersebut yang dapat kami simpulkan tentang penyajian data dalam bentuk diagram batang adalah mulai dari pengumpulan data, mengurutkan data, membuat tabel frekuensi, kemudian membuat diagram batang. Demikian kesimpulan kelompok kami. Terima kasih Bu. ya, itu sudah tepat sekali mengenai langkah-langkah penyajian diagram batang ya. Jadi runtut mulai dari mengumpulkan data, kemudian mengurutkan, setelah itu membuat tabel frekuensi, dan terakhir menyajikannya dalam bentuk diagram batang. Mungkin ada yang bisa melengkapi kesimpulan yang disampaikan oleh Imam? Diskusi kelompok 4 kami itu dalam penyajiannya itu bisa berupa diagram batang dan dalam Ya. bentuk tabel. Iya, diagram itu tadi kuisnya. Saya beri waktu 10 menit. 1. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi mengenai materi hari ini. Halo, dengar suara Bu Guru ya? Nah, Dengar ada yang Bu, ditanyakan dengar. tentang materi hari ini. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai diagram batang, ya kan? Penyajian menggunakan diagram batang. Penyajian itu ada 3 sebenarnya. Ada diagram batang, ada diagram garis, ada diagram lingkaran. Nah sekarang kita fokus tentang diagram batang. Untuk diagram batang itu tampilannya ya seperti batang, bentuk balok ya. Kemudian skalanya itu harus benar kalau buat diagram batang. Itu menggunakan 2 sumbu, ada sumbu X dan sumbu Y. Untuk pertemuan berikutnya, siapkan materinya, kamu belajar di rumah ya, disiapkan dari rumah, kalian belajar tentang diagram garis. Tentang diagram garis, kalian harus siapkan dari rumah ya, jadi belajar dulu biar kalian semakin aktif diskusinya di kelas, begitu ya nak ya. Ya Bu. Sudah? Ya, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai sini perjumpaan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf kalau ada salah kata, baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama.